Jangan lupa tujuan kita hidup. Apa tujuan kita hidup? Kalau kita hidup, hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati, mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jangan lupa itu. Kalau kita diberikan kekayaan, jangan lupa kekayaan itu untuk melayani Tuhan. Kalau kita diberikan jabatan, jangan lupa jabatan itu untuk melayani Tuhan. Kalau kita diberikan keturunan, jangan lupa keturunan itu supaya untuk melayani, memuliakan Tuhan. Kalau diberikan kita kesehatan, jangan lupa kesehatan itu untuk kita pakai melayani Tuhan. Kalau kita diberikan kendaraan, kendaraan itu untuk melayani Tuhan. Seluruh hidup kita ini adalah untuk melayani Tuhan. Sebab hidupmu bukan milikmu lagi, tapi hidupmu adalah pemberian Tuhan. Hidupmu adalah milik Kristus. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, bukan aku sendiri lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang adalah hidup di dalam iman. Bapak Ibu Saudara sadari, hidup kita ini adalah kemurahan kasih karunia Tuhan. Kalau kita ini tujuan hidupnya untuk kaya, maka kita adalah orang fasik. Kalau kita ini tujuannya hanyalah untuk kaya, maka kita ini adalah ateis. Kalau kita tujuannya hanyalah untuk diri sendiri, untukku dan untukku, maka kita tidak ada bedanya dengan si lintah. Kalau kita ini tujuan hidupnya hanya hidup di masa yang sekarang, hidup sehat makmur, habis itu mati dan tidak punya tujuan surga yang kekal, apa bedanya kita dengan tumbuhan ataupun binatang yang lain yang kata firman Tuhan yang diciptakan hanya untuk dibinasakan? Sadari tujuan kita hidup. Semua yang ada pada kita hanyalah untuk melayani Tuhan. Ingat itu, tanamkan itu kepada anak-anak kita, keturunan kita, kepada cucu-cucu kita. Ingat ya, tujuan kita hidup adalah melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, nggak ada yang bisa kita raih dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ingat hidup ini hanyalah kasih karunia Tuhan. Syukuri kita masih sehat. Jadi biar Tuhan terus melihat ada gunanya kita hidup, maka Bapak Ibu Saudara, kita harus memberi buah.